mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, struktur, sampai ke kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yuk mulai aja ya. Pertama, pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian di masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah, atau dalam definisi lain yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa di masa lampau yang akan dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri teksnya ya. Ciri-ciri teks dari cerita sejarah ini ada 5, mulai dari disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau berdasarkan kejadian. Yang kedua, bentuk teks ceritanya berulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya ada 3 nih, dari orientasi, urutan peristiwa, sampai ke reorientasi. Dan yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima, isinya berupa fakta. Nah, kita lanjut ke struktur teks ceritanya ya. Tadi kan aku udah ngejelasin nih tentang struktur teksnya ada 3, mulai dari orientasi, urutan peristiwa, sampai reorientasi. Nah, di sini aku bakal ngejelasin nih orientasi itu apa, urutan peristiwa itu apa, reorientasi itu apa. Yuk dengerin ya. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah tersebut, dan urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Dan reorientasi ini berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Nah, untuk reorientasi ini bersifat opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Kita mulai dari pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti ini kata yang dipakai untuk mengganti benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contohnya, pertama untuk kata ganti orang pertama secara tunggal. Misalnya, aku, saya, beta, dan saya. Yang kedua, kata ganti orang pertama untuk jamak. Misalnya, kami dan kita. Yang ketiga, kata ganti orang kedua secara tunggal. Misalnya, kamu, engkau, kau, anda, dan dikau. Yang keempat, kata ganti orang kedua secara jamak. Misalnya, kalian. Dan yang kelima, kata ganti orang ketiga secara tunggal. Misalnya, dia, ia, beliau, dannya. Dan yang terakhir, yang keenam, kata ganti orang ketiga secara jamak. Misalnya, mereka. Nah, lanjut kita bahas tentang frasa adverbialnya. Frasa adverbial ini merupakan kata yang menunjukkan peristiwa atau kejadian, waktu, dan tempat. Dan lanjut tentang verba material. Verba material ini kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Contohnya menulis, mengepel, menyapu. Dan yang terakhir kita bahas tentang konjungsi temporal atau kata sambung. Fungsinya ini menata urutan peristiwa yang diceritakan. Fungsi teks cerita sejarah. Fungsi teks cerita sejarah ini ada 4, dari edukatif, rekreatif, inspirasi, dan instruktur. Fungsi edukatif ini merupakan dapat dijadikannya petunjuk dan pembelajaran di kehidupan untuk manusia dalam berperilaku. Fungsi rekreatif ini merupakan memberi rasa gembira dan senang kepada si pembaca. Sedangkan fungsi inspiratif ini bisa memberi inspirasi, imajinasi, kuantititas dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, fungsi instruktur sebagai alat bantu
terakhir kita bahas tentang jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenisnya ini ada dua, dari sejarah fiksi sampai sejarah non-fiksi. Sejarah fiksi ini meliputi novel, cerpen, legenda, sampai ke roman. Sejarah non-fiksi ini meliputi biografi, autobiografi, cerita perjalanan, sampai ke catatan sejarah. Di sini ada perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Perbedaan dari sejarah fiksi itu, pertama, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Yang kedua, gambaran kehidupan batin seseorang lebih dalam. Yang ketiga, pengembangan karakter lebih tidak sepenuhnya terungkap. Yang keempat, penyajian kehidupan sesuai dengan pandangan. Nah, di sini perbedaan dari sejarah non-fiksinya. Perbedaan dari sejarah non-fiksi ini ada tiga, yaitu pertama, tersusun oleh fakta yang objektif. Kedua, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, menyajikan kehidupan sesuai dengan data dan faktanya. Nah, selesai tentang pengertian dan penjelasan dari cerita sejarah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.